Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para ahli ulama, para sepuh, wabil khusus Kiai Dr. Andes Anwar MSI dan para kiai-kiai yang lain. Ini kayaknya sudah saya anggap kiai semua ini, karena kiainya juga tidak mampu untuk melakukan sholat jamaah setiap hari seperti tidak mampu. Jadi yang hadir di sini saya anggap sudah kiai sudah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama saya ingin bercerita saja sejarah dari perjalanan saya ikut GSP ini. Ya. Saya kalau rumah di Jalan Semangka, sudah tahu ya, sudah di Gilisan, masjid yang direnovasi itu. Saya setiap malam, setiap subuh mesti di sana. Pada satu waktu bulan Januari saya pikir saya biasa sholat subuh, saya kaget. Kok banyak jamaah ya? Saya tidak tahu sama sekali. Saya sholat sunnah, assalamualaikum, pas kelihatan bapak pembina yang kebetulan beliau dulu saya stafnya waktu beliau jadi Jamal Patra, saya stafnya. Jadi lama tidak ketemu. Orang-orang ketemu kok. Saya sendiri, Pak, ini jamaah apa Pak? Jamaah GSP Pak Sabi. Saya seperti itu. Ayo bismillah ya. Insya Allah saya gitu. Kemudian pada paginya saya juga ikut dengan Pak Sayud itu, dengan Kiai Sayud itu, Kiai Binto itu. Saya ikut. Lama-lama kok saya rasakan kok enak kan, enaknya di sholat subuh. Kebetulan pada waktu itu juga saya melihat Anton Macan. Ada Mas Anton Macan? Sakit? Mudah-mudahan diberi kesembuhan. Kecilnya dulu Mas Anton Macan itu dengan saya, rumahnya jajar di Gebang. Ini rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di sebuah majelis yang penuh barakah. Pada saat ada sebuah majelis, maka para malaikat akan berbondong-bondong untuk mendoakan, termasuk majelis yang orangnya ada di luar di sana manakala merokok sambil mendengarkan atau bahkan tidak mendengarkan. Itu bagian dari majelis. Jadi majelis zikir dan majelis ta'lim adalah salah satu bagian dari majelis yang oleh Nabi Muhammad SAW dipilih daripada majelis zikir tok. Tetapi majelis ta'lim adalah bagian dari majelis yang Nabi pilih. Kenapa majelis taklim dipilih oleh Nabi termasuk yang Nabi menimbrung kepada majelis taklim itu? Karena taklim adalah bagian dari upaya kita untuk makin memahami. Pada saat kita sudah beriman kepada Allah, pengejawantahan atau perwujudan iman kita kepada Allah itu tentu dengan cara menjalankan syariat-syariat Allah.
Karena tanpa ilmu maka ibadah kita itu akan diragukan. Mungkin i'tikad dan ketauhidan kita sudah kuat. Kita bisa ibaratkan, misalnya kita beli mobil baru, belum pernah belajar nyopir, kemudian kita ngomong kepada tetangga kita, saya mau naik mobil, mau nyetir mobil, doakan saya selamat ya. Kira-kira selamat atau enggak? Enggak selamat dong, nyopir mobil tapi enggak ngerti bagaimana caranya nyetir mobil. Makanya ada satu kaidah atau ada satu syair yang mengatakan wa kullu man bi ghairihi lam ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang menjalankan amalan tetapi tidak mengetahui ilmunya, maka amalnya akan menjadi sia-sia. Itu yang paling utama. Jadi paling tidak kalau kita subuh-subuh sudah suka menjalankan subuh, artinya ada terbersit di hati kita yang perlu kita pelihara, bahwa kita mendapatkan dari manisnya iman. Jadi min halawatil iman itu karena kemudian kita suka untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Imam Al-Ghazali memberikan percontohan, Allah itu sebetulnya bermurah hati. Beliau memberikan percontohan manakala di situ ada seorang sultan, ada seorang pemimpin, ada seorang presiden yang sangat adil. Kemudian dia ingin alat masaknya itu diperbaiki karena bocor. Maka dia memanggil kepada seorang yang memperbaiki alat untuk memasak itu. Alat itu kemudian dipukul-pukul sampai penyok-penyok dan kemudian dikembalikan kepada sang sultan atau dikembalikan kepada sang raja. Ini tuan, alatnya sudah jadi penyok maksudnya. Saya minta upahnya. Kira-kira diberi upah apa enggak? Ya enggak lah. Karena sebetulnya apa yang kita lakukan di dalam beribadah itu adalah di dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kaifiyahnya, caranya menjalankan perintah Allah seperti apa? Berwudu harus tahu, karena sah tidaknya sholat kita nanti juga akan tergantung bagaimana kita menjalani wudu. Bahkan salafus soleh itu setiap membasuh anggota dari wudu itu memiliki niat sendiri-sendiri. Ya Allah, waktu membasuh tangan kanannya, jangan jadikan tangan kanan ini untuk menjalankan hal-hal yang maksiat kepada Engkau. Waktu membasuh muka kemudian berdoa, ya Allah, jangan jadikan anggota badan saya, terutama mata saya ini, untuk melihat hal-hal yang bersifat maksiat. Seluruh amalan-amalan yang kita lakukan itu sebetulnya merupakan bagian dari ketaatan, manakala kita berusaha bisa menempatkan apa yang kita lakukan itu semuanya menjadi bagian dari ibadah. Sujud atau sholat itu dalam pengertian yang sesungguhnya itu secara syariat itu merupakan bagian dari sujud kita. Itu merupakan bagian dari rukun sholat. Jadi a'dha'us sujud di situ kalau di dalam buku-buku fikih dikatakan ada 7 anggota badan untuk sujud. Yang pertama al-jabhah, jadi dahi, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, kemudian 2 kaki. Itu yang dikatakan sujud. Kita tahu itu yang paling sempurna gitu ya. Jadi itu a'dha'us sujud. Itu pengertian sujud dalam konteks kita menjalankan ibadah kepada Allah. Tetapi secara hakiki sebetulnya makna sujud itu adalah ketundukan hati kita atas seluruh ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melihat ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah yang ada di dalam Al-Quran, maupun ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga setiap saat, setiap masa
Allah itu memiliki semua keputusan, baik yang berlaku secara umum maupun berlaku secara individu. Sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tasubud dahr, jangan pernah sama sekali engkau mencela musim atau masa, karena itu bagian dari keputusan yang Allah berikan kepada kita. Waktu musim hujan seringkali kita mengatakan, kok hujan toh, gitu ya. Yang petaninya suka itu ya. Yang para pegawai yang kerja di kantor waktu kehujanan naik sepeda motor susah, bajunya basah. Kemudian kalau musim kemarau mengeluh, kok panas sekali, buat turun hujan. Rasanya apa yang Allah berikan kepada kita itu seolah-olah tidak ada benarnya. Ada hal-hal yang bersifat menimpa kepada seluruh orang, ada hal-hal yang dalam waktu-waktu tertentu Allah memberikan keputusan pada diri kita secara pribadi. Kita diberi sakit, kita diberi pilek, kita diberi banyak hutang. Sudah berdoa lama sekali, ya Allah, mudah-mudahan engkau lunaskan hutang saya. Berdoa lama, tidak dikabul-kabulkan oleh Allah. Sampai beberapa barangnya terjual gitu ya, tetap tidak dikabulkan oleh Allah. Sampai ada satu malaikat yang melapor kepada Tuhan, ya Allah, sungguh aku kasihan melihat hamba berdoa lama sekali gitu ya, tidak terkabul-kabul gitu ya. Dijawab oleh Allah, ya malaikat, biarkan orang itu, sungguh aku suka mendengarkan suaranya. Jadi kalau kita berdoa lama tidak terkabul, maka kita harus tetap husnudzon bahwa Allah subhanahu suka dengan suara kita. Bisa kira-kira melakukan seperti itu? Insya Allah itu ya. Jadi atas segala keadaan dan segala keputusan, kita harus terlalu husnudzon kepada ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita, yang menimpa secara umum atau menimpa secara pribadi. Pada saat kemudian kita mendapatkan bala atau cobaan, maka kemudian kita bersabar. Pada saat kita menjalankan maksiat, maka kita kemudian istighfar. Pada saat kita mendapatkan kenikmatan, bisa menjalankan perintah-perintah Allah, maka kita memuji kepada Allah atas karunia dan fadl yang Allah berikan kepada kita. Kalau hati kita sudah seperti itu, insya Allah sujud itu berarti kita tunduk atas segala peristiwa, apakah itu menimpa secara umum atau menimpa secara pribadi, itu kita selalu tanggapi dengan hati yang taslim, hati yang menyerah. Walaupun kita awalnya sudah ikhtiar berusaha, itulah keputusan Allah, inti iman kita sudah benar. Syaratnya satu, jadi waktu kita menjalankan syariat-syariat Allah itu sendiri, kita harus tahu ilmunya. Karena tanpa tahu ilmunya itu, ya namanya orang tidak tahu ilmunya, berarti kan menjalankan sesuatu tidak berdasarkan hujjah, atau tidak berdasarkan alasan, atau tidak berdasarkan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga oleh karena itu taklim itu merupakan bagian dari sesuatu yang paling pokok. Ada ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain bagi setiap orang Islam, karena kita menjalankan ibadah itu merupakan kewajiban pribadi. Walaupun ada yang harus kita lakukan secara berjamaah, tetapi ilmu itu harus kita miliki secara sendiri-sendiri. Ada ilmu-ilmu yang konteksnya itu harus kita kuasai dan sifatnya adalah fardu kifayah, dan oleh karena itu beberapa orang berkewajiban untuk mencari ilmu yang bersifat fardu kifayah itu. Jadi para hadirin hadirat yang saya muliakan, pada saat kita sebetulnya menjalankan sesuatu, semuanya kita niati dengan niat ibadah, walaupun itu merupakan perbuatan yang seolah-olah merupakan perbuatan yang tidak ada pahalanya, maka
itu disebut ibadah. Nabi itu pernah cerita kepada para sahabatnya di hadapan para sahabat, jadi mengumpuli istri itu bagian dari ibadah. Masa mengumpuli istri bagian dari ibadah? Loh iya, kalau itu kamu tempatkan pada tempat yang salah, namanya maksiat. Kalau kita tempatkan pada tempat yang benar, ya ibadah. Tidur itu ibadah pada saat kemudian kita waktu tidur, daripada jalan-jalan yang di situ tidak ada manfaatnya, maka saya tidur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh, Innallaha ta'ala yarda ila ahadin ayyakula luqmatan fayahmaduhu wa yasrabu surbatan fayahmaduhu. Sungguh, di situ pakai inna loh ya, itu sungguh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ pakai la yarda itu artinya lam takkid, menyungguhkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ridho ila ahadin kepada seseorang yang di situ waktu makan ayyakula luqmatan, satu puluhan, apa puluhan itu ya, satu suap. Waktu makan satu suap kemudian kita telan, fayahmaduhu Allah, kemudian orang itu berucap. Au yashraba, atau orang itu minum syurbatan, satu tegukan, fayahmaduhu, itu ridho Allah. Pakai lam takkid, layar do loh, makan itu loh Allah menjadi ridho. Apalagi melakukan hal-hal lain. Semua perbuatan itu pada saat kita memiliki gantungan bahwa itu merupakan bagian dari menjalankan perintah Allah, insya Allah itu memiliki makna ibadah. Pada saat kita memperkerjakan orang, kita niati ibadah, oke, alhamdulillah secara sosial itu akan memberi pekerjaan kepada orang, akan memberi upah, akan menambah sumber daya atau penghasilan dari keluarga tertentu. Kita niati ibadah. Kita punya perusahaan, yang dicari mungkin sebagian untung, tapi sebetulnya pada saat kita niati itu merupakan bagian dari ibadah. Ya Allah, dengan perusahaan ini aku kemudian bisa mempekerjakan orang-orang bisa bekerja, bisa mendapatkan pendapatan lillahi ta'ala. Itu ibadah. Kecuali kan bisa dilihat dari perilaku perusahaan itu, sudah upahnya diutang, ya, sudah kewajiban kepada karyawan tidak dipenuhi, berarti itu motivasinya atau yang melatar belakangi dia membuat perusahaan kira-kira bukan dalam konteks ibadah. Karena nggak ada sebuah peribadatan yang membawa dampak yang buruk atas kehidupan kita dan tetangga-tetangga kita itu ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah apabila dia bisa memberikan kesejahteraan atau keselamatan bagi dirinya dan bagi orang lain. Sehingga apapun bentuk relasi atau hubungan kita, apakah antara kita yang memiliki pekerjaan dan memberikan pekerjaan kepada orang lain, atau kita yang membantu kepada orang lain, atau kita yang lagi melakukan sesuatu muasyarah dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat itu kita tempatkan sebagai bagian dari menjalankan perintah Allah, insya Allah di situ nilainya ibadah. Nggak ngapa-ngapain itu kalau kemudian kita niatkan, itu bisa memiliki makna keren itu di catatan malaikat. Misalkan ini, setelah kita selesai sholat subuh, kita pergi bekerja. Setelah bekerja kemudian kita niatkan, ya Allah, aku lagi menanti untuk waktu datangnya sholat duha. Ya Allah, aku lagi menanti waktu datangnya sholat zuhur.
itu orang menanti. Di dalam hatinya dicatat oleh malaikat orang itu menanti. Pada saat kemudian tahu-tahu tidak tahu namanya ajal itu bisa datang tiba-tiba. Sebelum sholat duha atau sebelum sholat zuhur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki lain dari apa yang kita jalankan. Paling tidak kita memiliki catatan keren. Catatannya adalah, hambaku ini tadi selesai sholat subuh itu memiliki niat menanti datangnya sholat duha, menanti datangnya sholat zuhur. Itu lebih keren dibandingkan dengan misalnya, oke, hari ini kemarin kawan saya itu menyakiti aku, maka nanti waktu ketemu di kantor akan saya marahi dan akan saya cemooh, akan saya olok-olok. Kira-kira catatan yang ada di bukunya malaikat kayak apa bunyinya? Malu kalau kita disetel nanti di akhirat gitu kan. Oh, ternyata catatannya seperti ini. Nah, sehingga oleh karena itu sebetulnya setiap aktivitas dan amal yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu bisa kita maknai walaupun itu dalam kehidupan sehari-hari dan bukan merupakan bagian dari ibadah yang bersifat murni atau ibadah yang bersifat mahdhah. Itulah pentingnya kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satu hadis itu merupakan bagian dari sepertiga dari iman. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebetulnya amal yang kita lakukan setelah syariatnya benar, kita sudah menjalankan sholatnya benar, wudhunya benar, menjalankan sedekah benar, tidak menyakiti atas sedekah yang kita lakukan. Bahkan kemudian sedekahnya bersifat sir, sehingga dikatakan waktu tangan kanannya memberi maka tangan kirinya tidak tahu, diibaratkan seperti itu. Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, itu ketentuan-ketentuan syariat. Maka hal yang paling prinsip selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita menata hati. Sama-sama peristiwanya melakukan hijrah, melakukan perpindahan, migrasi dari Makkah ke Madinah, tetapi faman kana hijratuhu ila imra'atin, pada saat hijrahnya itu karena calon istrinya ikut hijrah Nabi. Oh, kalau tidak ikut hijrah nanti hilang, diambil orang. Maka kemudian dia pergi. Sama yang hijrah dalam konteks ikut mengembangkan berkembangnya agama Islam di Madinah itu beda. Pekerjaannya sama, tetapi di hadapan Allah nilainya bisa berbeda. Nah, sehingga pada saat kita sudah memiliki ilmunya, kita sudah menjalankannya, maka selanjutnya yang lebih utama itu adalah bagaimana kita menjaga niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang diniatkan itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pencatat amal perbuatan manusia itu yang dicatat di situ. Sedekah pada saat kita lakukan, ya Allah, mudah-mudahan sekarang zamannya pemilu legislatif. Sedekah. Nanti tolong aku dipilih ya. Dipilih, ya, dipilihnya dipilih, tapi pas tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold sehingga tidak jadi anggota dewan, maka itu ya sudah, dia dapat aleman dari orang itu ternyata dermawan gitu ya, selesai. Itu artinya amalan-amalan yang sebetulnya suarnya atau bentuknya itu amalan-amalan akhirat, tetapi oleh para malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amalan-amalan yang bersifat dunia. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr itu dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, sungguh takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa di situ memiliki makna imtithalu amamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Apa? Kalau Allah sudah mengendikan seperti itu dan khitabnya kepada orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat, coba kamu lihat yang sudah kamu perbuat kemarin-kemarin itu, ligodin, untuk hari esok di hari akhirat, seperti apa? Apakah apa yang kamu lakukan sudah benar secara syariat? Apakah yang kamu lakukan sudah benar secara hakikat, berdasarkan niatnya dan lain-lain? Maka qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang bisa meneliti atas seluruh amal-amal yang kita perbuat. Sehingga oleh karena itu para hadirin hadirat yang berbahagia, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bisa diselamatkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dan niat-niat yang jelek. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu sering kali berdoa, ya Allah, Allahumma la takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan engkau serahkan badanku itu kepada nafsuku. Artinya kemudian Ali, sahabat Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, selalu memohon kepada Allah agar seluruh perbuatannya itu selalu dituntun dalam konteks mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau gerakan GSB ini menjadi bagian dari sesuatu yang bersifat penting, maka untuk menghindari rasa takabur bahwa kita sholat subuh berjamaah yang biasanya sholatnya telat-telat gitu ya, disate gitu ya, jadi satu dengan sholat duha, sekarang sudah sholat subuh fi waktin muafik, pada waktu yang tepat, maka ini perlu kita syukuri dan itu merupakan bagian dari karunia Allah. Kalau kemudian ada muncul rasa sombong, oh aku sholat subuh berjamaah yang dinti melaku-melaku, nah itu kemudian muncul rasa takabur. Sehingga kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, itu akan selesai. Kita bisa menjadi orang yang memiliki amal dan hati yang sebetulnya taslim. Pada saat seluruh perbuatan kita itu dipandu oleh hidayah Allah, insya Allah tidak ada rasa takabur di dalam hati kita bahwa setiap amalan-amalan kita yang merupakan bagian dari ketaatan itu semua karena karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau sombong kemana? Nggak ada alat untuk sombong, karena itu merupakan bagian dari karunia Allah. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga sampai nanti kita diambil nyawanya oleh Allah, ditentukan menjadi bagian dari orang-orang yang masuk kategori orang Islam. Al-Fatihah.